full untuk satu batch itu dibuat untuk 10 batch, per batch itu tentunya. Next. Nah, ini kemarin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman di channel ini, Arman Bicara. Saat ini saya berada di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Di kampus ini digelar acara workshop beternak puyuh, peluang dan tantangannya. Acara ini merupakan kerjasama dari PT Sukaharja Quail Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Puyuh Indonesia dan Quail Innovation Center. Acara ini digelar untuk mendukung pengembangan agribisnis di Indonesia dan menyediakan sumber protein alternatif bagi program makanan bergizi gratis nasional. Peserta yang hadir dalam acara tersebut antara lain peternak, pengusaha, akademisi, pelaku UMKM, dan pengusaha horeca atau hotel, restoran, dan catering. Workshop ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang opportunity ekonomi atau peluang ekonomi dalam beternak puyuh. Konsep ini menciptakan kesempatan kerja, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan yang merata. Beberapa topik utama yang dibahas antara lain yaitu pertama, kiat beternak puyuh yang menguntungkan, yang dipaparkan oleh Dr. Honoris Causa Slamet Huryadi. Beliau adalah selaku Ketua Asosiasi Puyuh Indonesia dan Direktur Utama PT Sukaharja Quail Indonesia, yang memaparkan cara beternak puyuh secara efektif. Kedua adalah mengenai peluang investasi di Sukaharja Smart Quail Farm oleh Profesor Erlija Hambali dari IPB University. Yang ketiga adalah produk olahan puyuh untuk mendukung program makanan bergizi gratis nasional oleh Chef Saleha MM.Far yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang kuliner. Chef Saleha juga menunjukkan cara kreatif mengolah telur dan daging puyuh untuk membantu mengatasi stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu hamil di Indonesia. Quail Innovation Center ini sendiri berada di bawah Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Nanti ke depannya semua yang berkaitan. Ya, Bapak dan Ibu, pendirian dari Quail Innovation Center ini sendiri tidak lepas dari visi misi yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Namun demikian yang terjadi di lapangan adalah ketersediaan protein hewani ini belum mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, salah satu alternatif potensi untuk pemenuhan protein tentunya didapatkan dari puyuh itu sendiri, baik dagingnya ataupun telurnya terutama. Oleh karena itu, ya, dirasakan pendirian pusat inovasi puyuh atau Quail Innovation Center atau yang biasa kami sebut sebagai QIC itu dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pengembangan teknologi baik itu budidaya produk olahan puyuh sebagai bagian dari pemenuhan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat. Selanjutnya, baik, lalu QIC atau Quail Innovation Center ini sendiri memiliki visi dan misi. Kami memiliki misi untuk menjadi pusat inovasi yang terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena kami akan bekerja sama dengan para stakeholder, bekerja sama juga dengan para lembaga-lembaga nanti yang akan terkait untuk pengembangan budidaya ataupun juga pengolahan produk turunan serta inkubasi bisnis. Lalu ruang lingkup dari Quail Innovation ini sendiri secara garis besar itu ada 3, yaitu riset dan pengembangan, yang kedua edukasi dan pelatihan, yang ketiga inkubasi bisnis dan juga pemberdayaan. Karena kita tahu masyarakat juga harus dilibatkan di sini untuk langsung dapat mendapatkan dampak ekonomi yang secara signifikan.
Lalu beberapa program unggulan kami yang dapat saya simpulkan, saya buat secara ringkas, ada inovasi produk puyuh, teknologi pengembangan puyuh, dukungan bagi UMKM, dan juga dukungan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Apa sih manfaatnya dari Quail Innovation Center ini? Satu, tentunya adanya pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberikan dampak ekonomi yang nanti diharapkan juga akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu harapan kami juga manfaat dari Quail Innovation Center ini sendiri akan bersumbangsi pada ilmu pengetahuan. Terakhir, tentunya yang tidak kalah penting adalah peningkatan gizi masyarakat. Untuk struktur organisasi dari Quail Innovation Center untuk saat ini ada ketua, sekretaris, lalu dengan kepala bidang. Seperti yang sudah diutarakan tadi bahwa kami juga akan ada di bagian produk, yaitu kulinari berbasis makanan, lalu satu lagi farming atau budidayanya. Jadi lingkupnya kurang lebihnya di sini. Selanjutnya Pak. Oke, baik. Ini yang terakhir slide-nya, milestone dari Quail Innovation Center. Tahun 2024, yaitu tahun ini, tentunya diawali dengan acara ini berupa peluncuran dari Quail Innovation Center itu sendiri. Jadi Acara workshop ini dibuat untuk bagaimana salah satu endemik Indonesia ini bisa kita ambil manfaatnya atau kita kembangkan manfaatnya semaksimal mungkin untuk semua masyarakat di Indonesia. Jadi kenapa ada di STP Bogor? STP Bogor ini dalam rangka peralihan dari sekolah tinggi ke politeknik. Jadi dalam pengurusan, jadi nanti di sini ada berbagai macam program studi. Jadi tidak hanya sekolah tentang pariwisata, tapi juga bidang-bidang lainnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa sih milihnya puyuh gitu? Kan kecil, nggak umum gitu, kan nggak? Terus, nah itu karena anak kecil dan tidak umum dan tidak diurus oleh tidak banyak yang mengurusnya. Oleh sebab itu kami ingin mengurusnya baik di STP Bogor maupun oleh Asosiasi Puyuh Indonesia yang ketuanya adalah Pak Slamet Riyadi. Kemudian dikembangkan untuk komersialnya oleh PT Puyuh Sukaharja Quail Indonesia. Nah, ini puyuh ini itu hasilnya tuh cepat gitu. 45 hari dia udah bisa menghasilkan. Jadi dan puyuh ini bisa bertelur tiap hari, nggak bosan-bosan sampai 18 bulan. Nah, kemudian kenapa kami yakin ini menghasilkan? Pertama, semuanya itu made in Indonesia. Kalau TKDN hampir 100% TKDN-nya. Mulai dari grand parent stock-nya, grand parent stock itu adalah ibu dari ibunya puyuh gitu. Jadi neneknya ya, namanya juga nenek dan kakeknya itu asli Indonesia. Kemudian makanannya kita juga buat formulasinya sendiri. Itu banyak penelitian dosen-dosen dari IPB. Jadi puyuh ini kalau dikasih daun indigo vera, daun mengkudu, kolesterolnya akan turun gratis dan telurnya juga besar-besar ukurannya. Kemudian ketiga, desinfektannya untuk kandang dan untuk puyuhnya sendiri, itu ada 2 jenis desinfektan. Itu juga hasil inovasi dosen IPB. Nah, dosen IPB-nya itu siapa ya? Saya gitu ya. Kemudian vitamin sama suplemennya juga hasil karya sendiri oleh Pak Slamet dan teman-teman. Kemudian bikin kandang, teknologinya juga sederhana, biar untungnya banyak ya Pak, jadi bikin sederhana, tapi sesuai dengan standar internasional ya, standar SNI. Kemudian itu bikin apartemen, kalau membangun saja, kami sebut bukan kandang, biar keren apartemen ya, apartemen puyuh. Ada tower 1, tower 2, tower 3 kan keren sampai tower 10.
Nah, itu satu apartemen itu, satu tower apartemen, isinya 30.000 ekor puyuh. Terdiri dari 2 tingkat, dan setiap tingkat tuh ada 5 lantai ya, 5 lantai untuk, istilahnya lantai aja gitu, 5 lantai untuk berternak puyuh. Nah, mungkin pertanyaannya tentang penyakit dan sebagainya nanti ke Pak Slamet. Jadi peluang ini saya mengajak teman-teman, semua teman saya, ponakan, adik ipar itu ikut urunan. Ini bahasanya urunan untuk mengembangkan usaha puyuh ini. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan semaksimal mungkin opportunity ekonomi dari berternak puyuh ini. Manfaatnya artinya tidak untuk orang perorangan atau perusahaan saja, tapi buat banyak orang, masyarakat sekitar. Manfaatnya ada, kemudian ibu-ibu hamil dan anak-anak dapat gizi yang cukup, kemudian pedagang tradisional, pedagang asongan, pedagang angkringan, kemudian juga restoran, kafe yang bagus-bagus seperti Oka-Oka Bento. Puyuhnya juga dari tempat kita ya Pak Slamet ya, itu pesannya berapa banyak nanti Pak Slamet itu cerita. Sosialisasikan tentang usaha puyuh ini sehingga menjadi usaha kerakyatan. Jadi cita-cita saya pribadi ya Pak, di desa itu nanti peternak puyuhnya diurusin oleh ibu-ibu. Jadi saya ingin ibu-ibu berdaya dan mandiri secara finansial. Jadi nggak tergantung ke suaminya Pak. Kedua, kalau misalnya tidak mau berternak, tidak mau capek-capek gitu. Nah, kami membuka peluang, kebetulan kami sedang membangun peternakan di Sukaharja, itu untuk 300.000 ekor puyuh. Teman-teman boleh ikut berinvestasi di situ dengan jumlah bagi hasil yang kami terapkan adalah bagi hasil Pak sebesar 3% dari jumlah yang diinvestkan. Nah, berapa itu pertanyaannya, berapa jumlah yang diinvestkan? Boleh mulai dari 5 juta sampai terserah gitu Pak. Saat ini yang paling tinggi 1 miliar ya. Nah, jadi kenapa boleh 5 juta? Kan sebenarnya kan capek ya Pak ya, ngumpulin uang 5 juta gitu ya. Tapi di sini pembelajaran yang kami berikan adalah bahwa memulai bisnis itu harus berani gitu. Berbisnis itu kan berani ngambil risiko. Jadi kalau 5 juta belajar dulu, lihat-lihat dulu. Nah, biasanya nambah-nambah terus gitu Pak. Yang penting berani dulu gitu. Nah, kalau sudah berani, kemudian akan lihat hasilnya, kemudian berani berinvestasi yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk puyuh, untuk hal-hal yang lain gitu. Sehingga semakin banyak nanti UMKM yang berkembang di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa bagi anak-anak muda kan pada tidak suka di desa. Mereka ingin di kota udah crowded. Kemudian kerja di Jakarta, macet, bahan bakar segala macam dan capeknya gitu. Kenapa mereka nggak peternak puyuh di desa? Rezekinya jauh lebih tinggi daripada UMR di Jakarta. Kalau untuk mendapatkan 5 juta sebulan itu mudah ya Pak. Tadi berapa ekor peliharannya cuma Pak? 1.000 ekor, 1,8 itu per 1 jam. Ya, berarti 10.000 ekor cukuplah buat hidup ya. Hampir sama dengan UMR. Dan mandiri kerjanya cuma sejam, yang lainnya bisa bekerja untuk yang lain gitu. Jadi pendapatan utamanya sudah ada. Ini untuk yang muda-muda Pak, yang milenial. Kemudian berikutnya untuk para yang mau memasuki masa pensiun Pak, kan pada gamang kalau mau pensiun. Seperti saya dosen di IPB, pensiunnya itu kurang lebih 4,6 juta. Bayar listrik, bayar air, bayar telepon, nggak cukup kan Pak buat hidup gitu. Berarti gaya hidupnya berubah drastis.
Nah, ini yang mau kami lakukan, bahwa pensiun itu, terutama guru besar atau profesor di IPB, itu harus dikdaya sesuai dengan simbolnya IPB. IPB dikdaya. Dikdaya itu artinya terhormat. Jadi kami ingin pensiun itu terhormat gitu, nggak minta uang ke anak gitu, nggak ngerepotin anak. Justru kami cita-citanya ingin traktir anak walaupun uang mereka banyak, traktir cucu gitu, seperti itu. Dan yang lain untuk adik-adik milenial belajar berinvestasi gitu kan. Nah, ada yang orang tuanya yang bayari, ada yang anaknya sendiri yang nabung gitu. Makanya mulai 5 juta. Kalau di bawah itu nanti kemahalan biaya transfernya. Gitu. Pertama mengapresiasi, terima kasih atas kehadirannya tentunya. Kalau saya diizinkan memberikan tagline ada 2. Pertama adalah tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnisnya mendunia. Itu pertama. Yang kedua adalah dalam waktu 45 hari, insya Allah bisa mengentaskan kemiskinan. Dan yang ketiga tambahannya adalah puyuh bergaji harian. Ya, karena diberikan makan pada pagi hari, Masya Allah. Tadi Bu Prof sampaikan 18 bulan lamanya bertelur setiap hari. Mohon kiranya rekan-rekan media bisa mengikuti materi saya nanti supaya satu frekuensi. Yang kedua, rekan media yang saya hormati, memang hari ini bicara puyuh pasti di black campaign dengan kolesterol yang tinggi. Nanti kita akan sajikan data secara aktual dari laboratorium yang terakreditasi oleh kami. Ternyata luar biasa. Karena dengan adanya pemberian-pemberian tadi yang saya sebutkan tadi, izin ada 7 testimoni yang akan saya sampaikan, terutama untuk menjawab mengenai apa sih hebatnya puyuh sebenarnya. Yaitu 1, dalam waktu 45 hari bisa mengentaskan kemiskinan. Teringat hari ini semua desa di Indonesia memiliki dana dari pemerintah melalui Kementerian Desa, Bapak Ibu. Konon kabarnya satu desa mendapatkan dana tidak kurang dari 2 miliar. Di situ ada sebuah Perpres, yaitu Perpres 104 pasal 4B, yaitu berbunyi setiap anggaran desa wajib dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Hari ini itu mungkin belum dimanfaatkan oleh para sahabat-sahabat kita di desa. Yang kedua, rekan media yang saya banggakan, istiqomah menekani puyuh dari tahun 92 sampai hari ini, 32 tahun lamanya, mampu mengantarkan saya sebagai penerima penghargaan yang bergengsi di Istana Negara, yaitu pelopor ketahanan pangan dari Presiden RI Joko Widodo di 2015. Nah, inilah semangat yang akan saya tuangkan dalam sebuah gerakan untuk para milenial, para prapurna bakti tentunya yang akan menjadi tersenyum untuk masa tuanya, karena tidak berat menangannya. Yaitu dalam waktu 45 hari tadi sudah bisa menghasilkan. Yang ketiga tentunya ada satu testimoni dibandingkan unggas lain, penyakit pada puyuh ini hampir nyaris tidak ada. Karena kita berikan dalam bentuk herbal. Kita tinggalkan vaksinasi, kita tinggalkan antibiotika, kita tinggalkan chemical yang lain, dan kita termasuk peternak yang ramah lingkungan. Peternak yang mampu menangani dengan keunggulan lokal yang ada di daerah kita. Organik, ada temulawak, ada kunyit, ada bawang putih, ada indigo vera, ada buah naga, itu diekstraksi untuk dibuat suplemennya dia. Yang keenam, dapat dibayangkan satu aula yang kita tempati ini bisa ditempati 5.000 ekor juga, dan ditangani oleh satu orang. Bayangkan, sebuah wirausaha dengan luas 8 kali 10 meter ini bisa ditempatkan 5.000 ekor dengan lama durasi kerja 4 jam lamanya. Makanya tadi saya sebut tinggal di desa, rezeki kota.
Dan berapa penghasilannya? Nanti kita bisa lihat rupiah pundi-pundi dari butir ke butir sangat luar biasa. Dan yang keenam adalah tentunya semoga ini tidak didengar oleh para sahabat-sahabat saya di Oligo atau konglomerasi. Puyuh ternyata masih dipelihara oleh para UMKM, oleh para grassroots. Saya hari ini yang menyangka diberi amanah oleh Pak Menteri di Mei 2010 sebagai Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia Bapak Ibu. Waktu itu populasi puyuh baru 4 juta ekor. Saya kembangkan sesuai dengan yang tadi Prof sampaikan, pemilik plasma nutfah puyuh, grandparent stock, parent stocknya adalah Slamet Wuryadi. Sehingga ini kalau rekan-rekan media bisa buka data statistik Dirjen Peternakan, hari ini baru ada populasi puyuh 18 juta. Berarti seorang Slamet Wuryadi bisa menggawangi dari 4 juta selama Mei 2010 sampai hari ini di 2024, 14 tahun lamanya saya bisa meningkatkan populasi di angka 14 juta ekor. Ini tentunya saya akan optimis manakala rekan akademisi mendampingi, rekan-rekan dari government juga nanti diharapkan bisa ikut hadir. Kemudian ada Bu Saleha, ada Bu Nani dari akademisi yang tentunya membuat sebuah inovasi ini bisa menjadi sebuah milestone kita semua pada hari ini. Dan terakhir, testimoninya adalah beberapa bulan yang lalu kita lihat para petani di desa sangat teriak-teriak, gak punya pupuk, susah, harus mendapatkan kartu tani, rekan-rekan media. Bayangkan dari 23 gram yang dikonsumsi oleh puyuh menghasilkan 13 gram telur puyuh. Ternyata 10 gramnya menjadi feces atau kotoran hewan yang setelah saya bawa ke laboratorium tanah IPB Bogor, ternyata kandungannya terbaik di atas gua. Nah, ini tentunya bisa menjadi bisnis kita ke depan, Bu Prof, supaya pupuk puyuh kita ini bisa dimanfaatkan oleh petani sekitar Bogor dulu dan meluas ke Cianjur maupun Sukabumi. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Tentunya kalau kita hari ini bisa bersama ini semua, bisa melaksanakan pentahelik ini, tentunya endemik asli milik Indonesia ini akan berjaya sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Satu pesan saya adalah beragribisnislah kalian yang dimulai dari pasar. Ya. Betapa tidak hari ini kalau saya boleh mendatabasekan komunitas kami se-Indonesia by name, by address, itu ada 1.600 orang se-Indonesia. Populasinya 18 juta. Dari 18 juta ekor itu, rekan radar, berproduksi 80%. Berarti saya hari ini menggawangi puyuh produksi telurnya sebanyak 14 juta butir per hari. Yuk, akan kalikan 400 rupiah nilai jualnya. Berarti transaksi per hari komunitas petani kami se-Indonesia tidak kurang dari angka 6 miliar per hari. Mana ada wirausaha yang seheboh itu? Kedua, kalau kita tengok angkringan, pasti nanya, kemana sih pasarnya? Oke lah, jangan saya sebut clean market. Hokben itu adalah restoran Jepang. Brandnya ya, Hoka-Hoka Bento. Yang saya tahu dari tahun 85 sampai detik hari ini. Tetapi Hokben tidak pernah melewatkan menu yang namanya Ekadu. Launching namanya PT Sukaharja ini adalah desa tempat itu berada. Jadi kenapa PT Sukaharja itu Bapak Ibu dibuat? Karena memang kami, Bu Direktur Keuangan, Bu Yeni berpikir waktu itu dengan persetujuan Bu Prof, biar desa Sukaharja ini ada ikonnya begitu. Dan kemarin juga kami sudah anjang sono silaturahmi ke Dinas Peternakan, rekan-rekan dinas sangat mendukung. Dan ini ikon pertama
peternakan yang ada di Bogor untuk puyuh begitu. Nah, kenapa tadi semangatnya satu klaster? Jadi harapannya kita tadi ya disampaikan oleh Bu Prof, para rekan-rekan Prapurna Bakti itu sudah bisa anjang sono Pak, melihat peternakannya. Kenapa harus satu klaster? Supaya nanti ini bisa diduplikasi untuk ke Jawa Barat yang lain. Nanti menyusul Indramayu, menyusul Lampung Pak. Satelit-satelit ini kami buat begitu. Jadi beda kalau rekan-rekan media dinas peternakan Kabupaten manapun, di mana di sini ada peternakan puyuh, zero Pak, datanya hampir nol. Tapi di mana ada peternakan ayam, kambing, sapi, mereka bisa menunjukkan. Nah ini salah satu kenapa mohon doanya dari rekan-rekan media tentunya agar ini tadi disampaikan, apalagi dari Gayung Bersambut dari STP sudah siap dan mengedukasi para pelaku usahanya, para operatornya, sehingga saya optimis ini bisa menjadi kekuatan dalam rangka pentahelik ini tercapai. Testimoni ini sudah dibuktikan oleh Bu Cindy. Jadi kami kemarin juga alhamdulillah Bu Prof kedatangan rekan-rekan dari Prapurna Bakti dari TNI 3 Matra, TNI AU, AD dan AR 91 se-Indonesia. Pas datang seperti tadi saya suguhi dengan bakso puyuh. Bakso puyuh yang saya buat itu Bu Saleha, nanti tentunya akan koordinasi dengan beliau sebagai chefnya. Itu mendapat amanah dari Pak Gubernur zamannya Pak Ahmad Heriawan sebagai pemenang juara 1 lomba olahan tolok dan daging Jawa Barat. Ya, jadi bakso saya klaim bakso puyuh juara 1 Jawa Barat. Orang hari ini ngomong bakso, yuk kita review. Berapa dagingnya? Kedua, daging apa yang diberikan? Bu Chef izin, daging yang saya berikan 96% daging puyuh. 5% ya apa? Mokaf, tepung singkong. Jadi saya hari ini, Mas Jupiter, sudah mempunyai karya 3 ton singkong per bulan. Mokaf. Di Sukabumi itu karya singkongnya panen harian 100 ton per hari. Sukabumi. Nah, singkong itu saya olah menjadi mokaf. Mokafnya dipakai untuk bakso. Dan salah satunya kemarin alhamdulillah atas doa semuanya Pizza Hut sudah minta tepung kami tentunya karena memang free gluten gitu ya. Nah ini jadi tadi begitu tamu-tamu kami datang kita suguhi dengan welcome drink-nya adalah bakso puyuh. Tanya mereka, udah kenyang nih Mas Slamet kita nih, mau tanya peternakannya di mana? Biasanya maaf, kalau peternakan ayam itu radius 100 meter aja kita sudah tutup hidung ya Kang ya. Ini saya sampaikan kemarin ke teman-teman dari 3 Matra 91 peserta, golongan Brigjen sampai ke jenderalnya kemarin itu, di mana ini peternakannya Mas Mahmud? Saya sampaikan Bapak, peternakannya hanya 20 langkah menuju peternakan yang tadi Bu Cindy disampaikan. Jadi peternakan ini sudah saya kelola dengan metode smart farming Bapak Ibu investor nanti. Di peternakan yang di Cijeruk nanti itu kita kalau masuk ruangan peternakan insya Allah Bu Prof suhunya 26 derajat Celcius sudah smart. Jadi nanti pada saat suhu 30 panel box akan menyuruh kepada akrilik air untuk menghembuskan uap air disedot dengan blower tadi. Jadi benar-benar ramah lingkungan. Jadi kalau tadi Mas Jupiter tanyakan, kami tinggal di kota, tantangan kita untuk urban farming peternakan kita bisa. Tapi harus mengikuti SOP dari Sukaharja Kuai Indonesia. Smart farming. Oke? Ya, jadi cak masalah. Tinggal di kota pun dia akan ramah. Itu memang black campaign-nya kami kan. Dikatakan stres, dikatakan kanibalisme, dikatakan kolesterolnya tinggi. Ya, itu memang yang ditujukan untuk menakut-nakutin ini semua. Kena petasan nggak bertelur gitu. Iya, kena gledek juga. Ini tantangan buat kami di Sukaharja itu tingkat petirnya tinggi bro. Tapi tantangan buat saya mau bikin di sana kenapa? Karena musik di dalamnya kami siapkan murotal dan musik tapi suling Sunda. Ada. Iya. Benar Pak, nggak bercanda. Betul, nggak bercanda. Serius. Jadi puyuhnya enjoy juga. Gitu. Kemarin teman-teman TNI 3 Matra 91 orang bayangkan. Masuk peternakan semua Bu Cindy. Kebayang nggak tuh?
rame panen telur, nanya ini nanya itu, ngasih makan. Sore-sore ada mahasiswa dari Jember yang lagi latihan, tolong dihitung, di recording telurnya. Masya Allah, ternyata telurnya nggak penuh, untuk masih ada aktif. Ini, jadi Kang Dadan tadi itu yang dikedepankan seperti terus begitu kan, sehingga populasi kami nggak meningkat. Makanya saya sangat berterima kasih sekali lewat tangan Bu Prof Liza ini mampu menggandeng saya, mau saya untuk meningkatkan populasi lah minimal ini. Karena yuk kalau kita hitung statistik kita Kang Dadan, makan telur ayam di Indonesia itu 6,6 kilo per kapita per tahun per orang. Coba 6,6 kilo Pak per tahun, berarti berapa butir itu per tahun? Ratusan butir, 90 butir. Sementara makan telur puyuh per tahun orang Indonesia baru 8 butir. Jadi pertanyaan masih belum bosen banget ya. Jadi Kang Dadan nanti buktikan silaturahmi ke Sukabumi, karena Sukaharja juga punya 30.000 ekor di Sukabumi yang hari ini sudah menginjak bulan ke-7 ya Bu Direktur. Ke-8. Alhamdulillah masih sustain begitu. Bahkan saya percayai kemarin ada penelitian profesor dari IPB tentang penambahan vitamin D itu akan menambah dari 18 bulan bisa sampai 20 bulan lamanya bertelur. Jadi mohon doanya teman-teman investor nanti tidak hanya 18 bulan, insya Allah bisa sampai 20 ya Prof. Kalau nanti vitamin D-nya kita temukan untuk yang alamiah begitu. Ini, jadi insya Allah begitu. Karena bidang saya adalah memasak gitu. Jadi saya hanya bisa mengolah beberapa macam masakan dari puyuh yang saya pikir selama ini belum banyak orang-orang mengetahui ya, nutrisi dan gizi puyuh itu ternyata jauh lebih tinggi daripada ayam. Harganya juga lebih murah sebetulnya. Nah jadi saya tuh sudah membuat beberapa olahan puyuh, masalah 8 macam puyuh yang saya sudah olah dengan beberapa teman. Dan Bapak Ibu nanti bisa mencicipnya di depan. Dan itu semua kita lakukan supaya Bapak Ibu bisa membiasakan atau paling tidak bisa menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak, terutama yang masih balita. Itu gizinya sangat baik banget untuk balita ya Bapak Ibu, selain yang lainnya juga ya. Nah itu sangat mudah pembuatannya. Tergantung dari Bapak Ibu ya, mau yang lebih mudah atau yang mau lebih agak sulit sedikit, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa mengganti ayam itu ke puyuh. Jadi kalau kita biasakan anak-anak itu pasti dia akan suka. Lembutnya juga lembut burung puyuh daripada ayam. Tulangnya juga lebih lembut dan lebih kecil, sehingga kalau anak balita makan itu tidak terlalu membahayakan, tetapi gizinya luar biasa. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya nanti ada Bapak Ibu mau mengetahui cara pembuatannya, di dalam buku ini juga kita ada bikin beberapa resep-resep yang bisa kita lihat kalau mau melakukan di rumah gitu ya. Tetapi bisa lebih enaknya sih bisa lihat langsung di depan ya Bapak Ibu. Nanti sebagai icip-icip, namanya icip-icip ya. Jadi kita memang tidak terlalu banyak bikin, hanya untuk